Pencopotan jadi komut bisa dibawa ke ranah hukum. Refly Harun, saya punya peluang menangkan gugatan. Pakar tata hukum negara, Refly Harun mengatakan bahwa pencopotan dirinya sebenarnya bisa dibawa ke ranah hukum. Refly Harun bisa membawa masalah tersebut ke ranah hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Dilansir tribunwow.com dari channel YouTube Refly Harun pada Selasa tanggal 28 April tahun 2020, ia mengatakan bahwa dirinya dicopot sebagai komut memang sebelum masa jabatan berakhir. Saya ingin syarat terkait Pelindo I dulu, jadi pertanggal 20 April kemarin memang saya diberhentikan, diganti dan lain sebagainya. Yang jelas memang kalau dihitung dari masa jabatan memang belum 5 tahun, kata Refly. Namun, pemegang saham BUMN dalam hal ini pemerintah memang berhak mencopot maupun mengganti jajarannya. Meski demikian dalam BUMN ada Undang-Undang Administrasi Pemerintah yang mengatur bahwa pemerintah juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Dalam Undang-Undang BUMN memang dikatakan bahwa masa jabatan 5 tahun dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mengganti suatu waktu. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan ada yang namanya administrasi pemerintahan, jadi undang-undang administrasi pemerintahan itu mengajarkan pada kita kalaupun kita punya kewenangan itu tidak boleh sewenang-menang, jelas Refly. Apakah ada unsur sewenang-menang dalam penggantian dirinya? Refly mengaku tidak tahu. Apakah penggantian saya sewenang-menang? Wah, saya tidak mau membahasnya lebih lanjut karena yang saya baca katanya penyegaran, tentu saya tidak tahu alasan lebih lanjutnya. Tapi saya pribadi tidak ingin mempersoalkan dalam pengertian begini, ujar Refly. Pria 50 tahun ini mengatakan bahwa sebenarnya pencopotan itu bisa digugat ke pengadilan. Namun hal itu menurutnya akan aneh jika dilakukan. Kalau saya persoalkan ini dalam ranah hukum, saya punya peluang untuk memenangkan gugatan itu dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi coba bayangkan Refly Harun menggugat pemberhentiannya, penggantiannya sebagai komisaris utama, apa kata dunia, kata dia. Nanti dunia menganggap bahwa saya ingin terus-menerus menjadi komisaris utama, padahal saya pribadi dalam kesempatan ini ya berterima kasih kepada negara, kepada pemerintah yang sudah memberi kepercayaan pada saya sebagai komisaris utama, katanya. Refly mengatakan dirinya memang sudah menduga cepat atau lambat akan dicopot sebagai komut. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum dirinya sering mengkritisi pemerintah. Dan saya kira diganti atau tidak diganti itu soal soon or later, cepat atau lambat. Apalagi kalian tahu bahwa sikap saya pada pemerintahan, saya berusaha sejujurnya, katanya. Lalu, Refly Harun menyinggung soal banyaknya komentar warganet terkait dirinya. Kalau kita mendapatkan jabatan dalam pemerintahan dan kita tetap kritis, orang akan bilang tidak tahu diri. Kalau kita kritis ketika mendapatkan jabatan pemerintahan, orang akan mengatakan karena tidak kebagian kue, ujar Refly. Pria lulusan University of Notre Dame, Amerika Serikat ini menuturkan, komentar-komentar orang di media sosial memang membuat orang dilema. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan jabatan dalam pemerintahan dan diam saja, tidak lagi berkomentar, tidak lagi kritis terhadap fenomena di masyarakat, hal-hal yang pantas di-underline dari sikap pemerintah yang kita anggap tidak benar, orang akan bilang wah sudah mapan. Sudah tenang, jadi enggak lagi bersuara. Sebenarnya kalau kita baca sosial media semua dilema, katanya. Namun, Refly menegaskan dirinya memilih untuk tetap kritis pada pemerintah meski mendapat jabatan di BUMN. Tapi sebagai public person kita harus memilih. Nah, saya memilih untuk tetap kritis walaupun mendapat jabatan pemerintahan, lanjutnya. Erick Thohir resmi mencopot Refly Harun dari jabatannya sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen PT Pelindo I. Bukan cuma Refly, terdapat 3 komisaris lainnya yang dicopot oleh Erick Thohir. Mereka adalah Heriadi, Bambang Setio Wahyudi dan Lukita Dinarsya Tuwok. Sehingga total ada 4 komisaris Pelindo I yang diberhentikan pada Senin tanggal 20 April tahun 2020. Dikutip dari kontan.co.id, Erick kemudian menambah 5 komisaris baru. Artinya ada tambahan 1 jabatan komisaris dari sebelumnya. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga mengatakan, alasan pencopotan Refly Harun dan 3 direksi lainnya dalam rangka penyegaran saja. Perlu refreshing di Pelindo sehingga kita ganti 4 orang.
Jadi mudah-mudahan dengan refreshing ini mudah-mudahan membuat Pelindo I juga akan semakin bergairah kinerja, kata staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga. Saat ini jajaran Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I Persero adalah sebagai berikut. 1. Ahmad Jamaluddin, Komisaris Utama. 2. Arman Depari, Komisaris. 3. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan, Komisaris Independen. 4. Ahmad Perwira Mulia Tarigan, Komisaris Independen. 5. Irma Suryani Caniago, Komisaris Independen. 6. Winata Supriyatna, Komisaris. Seperti diketahui, jajaran Komisaris Pelindo I sebelumnya sebagai berikut. 1. Reflai Harun, Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen. 2. Heryadi, Komisaris Independen. 3. Bambang Setio Wahyudi, Komisaris. 4. Lukita Dinarsya Tuwok, Komisaris. 5. Winata Supriyatna, Komisaris.